Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fi riwayah wa kullu dhalalatin finnar. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah haitsu qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Usikum wa iyaya nafsi bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jemaah sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang cerah ini, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk senantiasa melaksanakan ibadah Jumat beserta rangkaiannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan menjadi pemberat kebaikan kita kelak di mizan. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seseorang yang senantiasa selalu mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Khatib tidak lupa berwasiat untuk diri sendiri dan kepada jemaah pada umumnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah satu-satunya bekal yang akan menghantarkan kebahagiaan seseorang di dunia terlebih di akhirat. Takwa adalah satu-satunya bekal yang akan menjamin seseorang dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Khatib juga tidak lupa berwasiat untuk senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menenangkan hati. Jemaah sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini memasuki hari Jumat pertama di tahun 2024. Artinya sepekan lalu kita sudah meninggalkan tahun 2023.
Jemaah sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita rasakan, baik yang senang maupun yang sedih. Apa yang kita rencanakan, baik yang kita rencanakan menguntungkan atau merugikan kita, di 2023 sudah berlalu. Dan kita sekarang memasuki 2024. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari kacamata Islam, keberhasilan kita melewati hari atau keberhasilan kita melewati tahun demi tahun itu sebenarnya bukan ukuran dari kesuksesan. Keberhasilan kita memasuki 2024 ini bukan ukuran kalau kita sudah sukses. Keberhasilan kita menambah umur kita dari yang tadinya 50 menjadi 51 dan lain sebagainya, itu juga bukan ukuran sebuah kesuksesan. Karena yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala hidup kita ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ukuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan, kebaikan untuk kita itu manakala kita memberikan amalan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau perpindahan hari, perpindahan pekan, perpindahan bulan, perpindahan tahun, itu bukanlah ukuran. Makanya kita sering menyanyikan ketika dulu waktu kita di madrasah. Ada nasyid yang ungkapannya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran sebenarnya. Ini pelajaran bagi kita. Berapapun umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, namun kita tidak pergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gunanya untuk kita. Bahkan akan menjadi bumerang bagi kita. Kata para ulama, kullu ni'matin la yuqarribuha ilallah fa innahu baliyah. Setiap nikmat yang tidak dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak nikmat tersebut akan menjadi balak bagi kita. Karena jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tidak ada tujuan. Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan di dalam Al-Qur'an akan hal ini. Sebenarnya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Pertanyaan yang mengajak kita berpikir. Am hasibtum annama khalaqnakum abas wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira, kata Allah Subhanahu wa taala, kami menciptakan kalian itu hanya main-main saja. Lepas tahun kita foya-foya, masuk tahun berikutnya. Lepas tahun lagi kita foya-foya lagi. Kemudian masuk tahun berikutnya. Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, am hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Para ulama tafsir menjelaskan, apakah kalian mengira bahwasanya kalian ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya main-main saja? Makhluk sendagurau saja, yang tidak ada tujuan sama sekali, tidak ada hikmah di dalamnya, tidak ada aturan dan lain sebagainya. Dan kalian tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak dikumpulkan di suatu hari
yang bernama negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mengajak kita berpikir. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin dahulu kita tidak ada. Dan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian habis itu kita di dalam kandungan. Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian kita dikeluarkan dari perut ibu kita menuju dunia. Kemudian kita besar. Kalau kita yakin akan proses ini, dari sebelumnya tidak ada sampai kita ke dunia ini, kenapa kita tidak yakin? Kabar Allah Subhanahu wa taala selanjutnya bahwasanya setelah kita hidup di dunia ini kita akan dikubur. Dan setelah nanti dikubur kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya juga kepada kita. Yang pertanyaan ini sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia ini mengira, kata Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan begitu saja dan tidak pernah dihitung setiap harinya apa yang dia lakukan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini sebenarnya bahan introspeksi bagi kita. Karena jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada tujuan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah Al-Ma'arij. Setiap harinya manusia innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini diciptakan berkeluh kesah terus. Idza massahu syarru jazua. Kalau ia ditimpa sesuatu yang ia tidak disenangi, yang dia tidak senang, maka dia mengeluh. Dia curhat ke sana kemari seakan-akan ia adalah manusia yang paling merugi di dunia ini. Idza massahul khairu manu'a. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala kasih kebaikan, dia kikir. Dia lupa siapa yang mengasih. Dia lupa akan penciptanya. Dia lupa akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, illal musalli. Kecuali orang-orang yang salat. Orang-orang yang selalu menjaga salatnya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya resolusi pertama yang harus kita perbaiki setiap tahunnya, setiap saatnya, setiap harinya adalah salat kita. Karena inilah amal kebaikan yang pertama kali nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya melewati hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tanpa ada tujuan memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya akan seperti itu. Hidup kita akan selalu di antara mengeluh dan berfoya-foya. Tapi ketika jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ada tujuan. Kita hidup di dunia ini untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa kita, semuanya baik. Ketika kita mungkin diuji dalam rumah tangga kita, bersabar, pahala bagi kita. Ketika kita mungkin diuji dalam pekerjaan kita, kita bersabar, pahala bagi kita. Ketika mungkin dalam berdagang kita rugi, kita sabar, pahala bagi kita. Setiap apa yang menimpa sesuatu yang kita tidak senangi, itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Terlebih ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan lagi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki dengan cara yang halal kita mendapatkan pahala, kemudian kita keluarkan dalam kebaikan kita juga mendapatkan pahala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketika tujuan kita jelas, yaitu memperbaiki ibadah kita, bagaimana setiap harinya kita selalu memperbaiki amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum
wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jemaah sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, banyak Allah Subhanahu wa taala bercerita ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia itu kelak di mahsyar atau di hari akhir. Bercerita akan nasib manusia yang mana mereka itu menyesal terhadap apa yang telah ia lakukan waktu di dunia. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala bercerita penyesalan mereka. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, aku akan beriman. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, aku akan beramal saleh. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, aku akan bersedekah. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku tidak akan mengikuti mereka yang telah menyesatkanku. Banyak kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran itu. Makanya jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selagi ada waktu, mari kita perbaiki. Hidup ini antara urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidak enak kepada keluarga, kepada teman tatkala kita memutuskan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nanti mereka tidak bertanggung jawab akan status kita nanti di akhir. Mereka tidak akan bertanggung jawab ketika kita diseret oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Mereka tidak akan bisa. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan apapun kecuali kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya marilah jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selagi ada waktu, kita selalu memperbaiki diri kita untuk senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa merefleksi kita agar senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup khutbah yang kedua ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta fi qaumin fitnatan fatawaffana ghayra maftun wa nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.